Shalom. Shalom. Selamat sahabat, saudara sekalian. Selamat sahabat. Apakah saudara sehat sahabat ini? Sehat. God is good All the time. and all the time. God is good. Allah itu baik selama-lamanya. Selama-lamanya Allah itu baik. Pujilah Tuhan atas segala berkat, kasih sayang dan kemurahannya yang sudah memberkati kita sepanjang minggu dalam hari bekerja kita hingga tiba pada hari Sabat yang kudus, suci dan diberkati ini. Saudara sekalian, terpujilah nama Tuhan atas pimpinannya bagi masing-masing kita dari Jakarta, ada yang dari Depok kemungkinan, ada yang dari Bekasi, hingga dengan selamat di daerah puncak ini. Dan kita beribadah bersama untuk ibadah Ebenezer Ministry dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang pertama berdirinya Ebenezer Ministry. Amin, saudara sekalian. Terpujilah Tuhan atas dua lagu pujian yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Yang pertama dari trio Dara, Windy dan Ica, dan yang kedua dari Claudia Dian. Dan kiranya dua lagu pujian itu dapat menolong, menyediakan hati kita untuk pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini. Terima kasih atas undangan dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari Sabat yang spesial ini. Karena tempatnya spesial. Tidak biasanya kita berbakti pada hari Sabat ini, dan ini spesial saudara-saudara, di tempat yang sejuk, tempat yang menyenangkan saudara sekalian. Satu hari ada seorang paranormal. Saya mengulangi kembali ilustrasi ini. Paranormal ini mencoba untuk mengadu kekuatan, mendatangkan kuasa dari alam untuk menjatuhkan seekor monyet. Lalu kemudian paranormal yang pertama, dukun ini, membaca jampi-jampinya, dan dia mendatangkan angin puting beliung, angin keras. Dan monyet ini berada di atas pohon, sementara angin ini bertiup dengan kerasnya. Semakin keras angin ini bertiup, melewati di mana monyet ini berada di atas pohon, semakin keras monyet ini memegang dahan pohon. Akhirnya selesai waktu yang diberikan kepada paranormal yang pertama. Monyet itu saudara tidak jatuh dari pohon. Kemudian tibalah giliran daripada paranormal yang satu lagi. Dan dia membaca jampi-jampi. Dan pada waktu dia membaca jampi-jampinya, kemudian dia mendatangkan satu kekuatan alam dengan mendatangkan angin sepoi-sepoi. Lalu kemudian angin sepoi-sepoi itu bertiup dan melewati di mana monyet ini berada di atas pohon, dan dia merasa tidak ada ancaman. Kemudian monyet ini tertidur, dan saudaraku, monyet ini jatuh dari atas pohon. Saya berdoa di tempat yang sejuk ini supaya angin sepoi-sepoi itu tidak datang kepada saudara, lalu saudara jatuh dari bangku saudara. Amin, saudara sekalian. Selamat sahabat. Dan kiranya ini membawa konsentrasi kita untuk firman Tuhan pada hari Sabat ini. Saudara sekalian, sebagai koordinator dari Ebenezer Ministry, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Ebenezer Ministry. Kiranya di hari ulang tahun ini, maka Ebenezer Ministry ini semakin bertumbuh, semakin semangat, dan pada saat yang sama semakin terjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah umat Tuhan Ebenezer Ministry. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kiranya melalui Ebenezer Ministry ini lebih banyak orang mengenal kebenaran, karena Ebenezer Ministry ini adalah satu pelayanan khusus, bukan cuma ibadah di dalam satu ruangan, tapi menyampaikan kebenaran firman Tuhan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Amin, saudara sekalian. Dan kiranya ini semakin lebih banyak firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang diketahui oleh orang-orang yang belum mengetahui firman Tuhan. Sebagai koordinator dari Ebenezer ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para hamba Tuhan, tua-tua jemaat sebagai anggota awam yang sudah mengambil bagian setiap Sabat silih berganti di Ebenezer Ministry ini selama kurang lebih berdirinya 1 tahun sampai pada saat ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang umat Tuhan, mungkin para pendeta juga yang bergabung mengikuti ibadah Sabat dari Ebenezer Ministry, yang mungkin berada di dalam kota, di luar kota, bahkan yang berada di luar negeri.
Dan kiranya saudara diberkati melalui pelayanan ibadah dari Ebenezer Ministry. Saudara sekalian, ketika kita mendengar istilah ulang tahun, maka yang ada di pikiran kita panjang umur, saudara-saudara. Itu sebabnya setiap kali ada ulang tahun kita selalu menyanyikan panjang umurnya, panjang umurnya. Saudara sekalian, kalau saudara membaca Alkitab, ada 3 ayat yang menekankan mengenai panjang umur. Yang pertama, Amsal pasal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik akan diperpendek. Jadi saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memperpanjang umur. Sudah banyak penelitian yang dilakukan kepada umat Tuhan. Pernah penelitian diadakan kepada para mahasiswa, kepada umat Tuhan yang ada di Loma Linda di Amerika. Dan membuktikan mereka yang setia berhari Sabat, saudaraku yang setia kepada Tuhan, mereka rata-rata umurnya jauh lebih tinggi, 7 atau 8 tahun dibandingkan umur orang rata-rata yang ada di sana. Penelitian ini juga sudah dilakukan di Eropa, saudara-saudara. Dan sudah terbukti ayat Alkitab, takut akan Tuhan bagaimana? Memperpanjang umur, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, yang kedua ayat Alkitab katakan, dalam buku 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh? Dengan menjaga kesehatan. Tidak makan makanan yang haram. Tidak makan makanan yang menajiskan. Tidak memakan atau minum minuman yang dapat merusak kesehatan. Ketika kita menjaga kesehatan kita, maka Tuhan akan memperpanjang umur saudara dan saya. Yang ketiga, ayat Alkitab katakan, yang merupakan ayat inti daripada khotbah pada hari Sabat ini, yang saya ingin sampaikan. Dalam hukum Tuhan, hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan khotbah pada hari Sabat ini, berkaitan dengan panjang umur saudara-saudara di hari ulang tahun daripada Ebenezer Ministry. Amin, saudara sekalian. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam sorga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memasuki jam khotbah, menghampiri hadirat-Mu yang suci. Datanglah dekat kepada hati kami. Roh-Mu kiranya berbicara kepada kami, memberikan roh kerendahan hati, agar firman Tuhan yang kami akan dengar dapat mengubahkan hidup kami dan memperpanjang umur kami. Semakin lebih panjang umur kami, maka semakin lama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sembahkan doa ini demi nama Yesus Tuhan dan penebus kami. Amin. Saudara sekalian, pekabaran firman Tuhan pada hari Sabat ini berjudul janji panjang umur oleh karena apa? Menghormati orang tua. Satu hari diceritakan ada seorang ibu yang baru melahirkan anaknya. Dan anak ini sudah dia besarkan berumur 6 bulan. Anak perempuan. Dan sementara ibu ini sedang meletakkan anak perempuan ini, bayi ini di atas tempat tidur, ibu ini memasak di dapur. Dan pada saat yang ibu ini memasak di dapur, rupanya ada yang kurang bumbu dapur yang harus dicampur untuk masakannya. Kemudian dia tinggalkan masakannya ini dalam keadaan kompor menyala, saudara. Lalu dia pergi ke rumah tetangga sebelah sambil membeli bumbu masakan. Dan dia tidak sadar, kemudian dia berbicara terus, ngobrol terus dengan pemilik warung. Dia tidak sadar bahwa masakannya kompor sedang menyala di rumah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kompor ini meledak dan terjadi kebakaran di dalam rumah itu. Kemudian rumah yang terbakar ini didatangi oleh warga yang ada di sekitarnya. Kemudian ibu ini berpikir bahwa ada bayinya berada di dalam rumah. Dan kobaran api semakin besar, saudara-saudara. Dan dia coba untuk memasuki dari pintu depan rumah. Ada jatuh oleh karena kobaran api, jatuh plafon rumah. Dan kebetulan rumah ini terbuat dari kayu. Dan ibu ini memberanikan diri menerobos ke dalam kobaran api yang sedang menyalanya. Dan dia masuk ke kamar dan dia temukan bahwa bayinya memang menangis, masih hidup. Lalu dia peluk, dia rangkul, dia tutupi dengan tubuhnya. Keluar dari rumah itu, sementara tubuhnya terkena api, saudara, dan rambutnya hangus oleh karena terkena api, dan wajahnya rusak oleh karena api, tapi anak ini selamat.
Kemudian ibu ini dibawa ke rumah sakit. Kemudian dia rawat. Sesudah sembuh tentu berbekas dosa. Wajah ibu ini menjadi jelek karena rusak terkena api. Rambutnya pun menjadi botak. Sedikit ada rambut di atas kepalanya. Nah, saudara, ibu ini membesarkan anak gadisnya, anak bayi ini menjadi gadis yang cantik. Sesudah anaknya, gadis ini menjadi besar anaknya, lalu kemudian rupanya dia berkenalan dengan seorang pria yang tampan. Kemudian pria ini datang ke rumah daripada gadis yang cantik. Dan pada waktu datang mengetuk pintu, saudara tahu yang membuka pintu rumah adalah ibunya yang jelek ini. Lalu begitu dibuka, ibu ini langsung pergi ke dapur sambil menyetrika. Kemudian disambut oleh anak gadisnya, mereka duduk bersama di ruangan tamu. Dan kemudian pria ini bertanya, siapa ibu itu yang membuka pintu kepada saya? Saudara tahu apa dijawab daripada anak gadis ini? Dia katakan, pembantu saya. Saudara sekalian, mendengar kata-kata itu, ibu ini sementara menyetrika sambil mengucurkan air mata. Dan kemudian akhirnya pria tampan ini pergi. Kemudian setelah pergi, ibu ini masih tetap menangis. Lalu didatangi oleh anak gadis ini. Dia katakan, kenapa ibu menangis? Lalu ibunya katakan, kamu anak durhaka. Kamu tidak tahu bahwa karena ibu menyelamatkan kamu, sehingga wajah ibu jelek seperti ini. Dan saudara sekalian, akhirnya ini anak gadis minta maaf kepada mama. Maafkan saya mama, saya tidak menghormati kamu. Saudara sekalian, menghormati orang tua bukanlah satu pilihan. Tapi itu merupakan perintah daripada Tuhan yang merupakan karusan yang terdapat dalam hukum yang kelima dari 10 hukum. Perintah ini tidak hanya berlaku kepada anak-anak yang masih tinggal di rumah orang tuanya, tapi juga berlaku bagi mereka yang sudah dewasa, yang sudah membangun rumah tangganya masing-masing, saudara. Alkitab memang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah dewasa, dia akan meninggalkan ibu dan bapaknya, dan dia akan bersatu dengan pasangannya, dia akan bersatu dengan istrinya. Kejadian 2 ayat 24. Tapi ini bukan menjadi alasan bagi kita untuk melupakan peran kita sebagai anak untuk menghormati orang tua kita. Saudara sekalian, setiap orang tua, apapun keadaannya, harus dihormati. Tidak peduli apakah itu seorang anak itu jauh lebih pintar, lebih kaya, lebih terpandang dari orang tuanya. Tapi hukum ini tetap berlaku, saudara. Tidak peduli apakah orang tua kita, orang tua yang menyenangkan, atau orang tua kita yang mengecewakan, yang menyakitkan, atau orang tua yang baik atau yang jahat, saudara. Sebagai anak, kita harus menaruh rasa hormat terhadap orang tua. Bukan saja ketika orang tua masih kuat dan sehat, tetapi ketika mereka mulai rentan, sakit, lemah, dan lanjut usia, saudara. Saudara baca Alkitab, ada banyak ayat Alkitab, prinsip Alkitabiah untuk menghormati orang tua. Dalam Kejadian dalam Keluaran 20 ayat 12, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepada. Imamat 19 ayat 3, Amsal 6 ayat 20. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Peliharalah perintah ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ini. Saudara lihat Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun, berdiri di hadapan orang ubanan. Orang ubanan bukan cuma menunjuk kepada orang tua, tetapi menunjuk orang yang tua di atas umur kita, dan juga kepada, disebutkan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Lihat Perjanjian Lama, banyak ayat Alkitab yang menjelaskan mengenai hormat orang tua. Begitu juga dengan Perjanjian Baru, mirip dan sama ayatnya. Matius 15 ayat 4, Matius 19 ayat 19. Sebab Allah berfirman, hormati ayah dan ibumu, hormati ayahmu dan ibumu, kasihi sesamamu seperti diri. Markus 7 ayat 10, Musa katakan hormati ayah dan ibu. Efesus 6 ayat 1-3, anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Hormati ayah dan ibumu, karena ini perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taati orang tuamu di dalam Tuhan, di dalam segala hal, saudara-saudara sekalian. Saudara perhatikan, saudara, prinsip 10 hukum Tuhan. Hukum 1-4 menekankan hubungan kasih kita vertikal kepada Tuhan. Lalu hukum 5-10, yaitulah hukum 5-10,
Dan saudara perhatikan, 6 hukum kedua ini menekankan hubungan kita horizontal dengan sesama. Nah, yang saya mau tekankan saudara-saudara sekalian, hukum yang kelima ini sebagai jembatan. Jembatan hukum yang menghubungkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Kenapa saudara-saudara sekalian? Posisinya berada di tengah. Jembatan menghubungkan dengan Tuhan dan jembatan menghubungkan dengan sesama. Menghubungkan dengan sesama. Kenapa saudara-saudara sekalian? Ada istilah orang tua adalah wakil Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bahkan ada yang menyebutkan orang tua adalah Tuhan yang kelihatan. Kan sering kita mendengar istilah itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kenapa hukum yang kelima menghubungkan hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama? Karena menghormati dan mengasihi orang tua sama dengan mengasihi Tuhan. Saya tidak yakin Tuhan akan izinkan kita berada di sorga kalau selama di dunia kita tidak menghormati orang tua. Kalau kita tidak menghormati orang tua, di sorga pun kita tidak akan menghormati Tuhan. Ya kan? Lalu berikutnya saudara perhatikan. Menghormati dan mengasihi orang tua sama dengan menghormati dan mengasihi sesama. Bagaimana kalau di rumah tangga dia tidak hormat kepada orang tuanya? Bagaimana dia menghormati sesamanya di luar orang lain? Orang tuanya pun dia tidak hormat, apalagi siapa? Apalagi orang. Mengapa Allah memberikan hukum kelima sebagai perintah untuk menghormati orang tua? Memang statement ini sering kita dengar, orang tua wakil Tuhan di dunia perpanjangan daripada tangan. Kenapa saudara Tuhan memberikan perintah ini? Yang pertama, karena Allah memberikan kepada orang tua otoritas, wewenang kepada anak-anaknya. Jika anak-anaknya menghormati orang tua secara tidak langsung menghormati Tuhan. Yang kedua, karena orang tua yang melahirkan, mendidik, mengasihi, membimbing, mengayomi, dan membesarkan anak-anak. Itu sebabnya kita harus menghormati orang tua. Yang ketiga, karena orang tua telah merawat dan mencukupkan kebutuhan anak-anak. Yang keempat, dengan menghormati orang tua, maka anak-anak, ini Alkitab yang katakan, mendapatkan berkat yang istimewa. Yang kedua, berbahagia menjalani kehidupan. Yang ketiga, umur panjang. Yang keempat, dia akan menjadi teladan untuk keturunannya. Bagaimana dia mengharapkan anaknya menghormati dia, padahal dia pun bicara kasar, membentak orang tuanya. Tidak mungkin menjadi teladan, saudara. Yang berikutnya, akan menerima tanah perjanjian, yaitu apa? Sorga, saudara sekalian. Nah, saudara perhatikan, ada banyak contoh dalam Alkitab anak-anak yang menghormati orang tua. Saudara perhatikan Daud. Dia sudah diurapi menjadi raja, menggantikan Saul. Sudah diurapi, tapi belum menjadi raja seratri. Tetapi Daud masih tetap menggembalakan domba milik ayahnya. Itulah buktinya bahwa padahal sudah raja. Bayangkan sudah raja, sudah diurapi jadi raja. Dan dia sangat menghormati Saul sebagai senior. Dia menghormati orang tuanya, menghormati Raja Saul sebagai pemimpin. Yesus, dia Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Dia cuma numpang rahim, kan? Numpang rahim Maria. Dia kan benihnya Roh Kudus, Yesus, bukan benih manusia, kan? Dan saudara lihat, dia mau dididik, dibimbing oleh orang tuanya. Dan orang tuanya adalah Yusuf dan Maria. Sekalipun dia sebagai anak Allah, tapi dia masih mau diasuh. Dan dia membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Kan rajin dia membantu orang tua. Saudara-saudara perhatikan, Yusuf setelah melewati berbagai penderitaan dan cobaan, lalu Tuhan mengangkat Yusuf sebagai menteri perekonomian. Dialah mengatur semua sandang pangan ketika terjadi bencana kelaparan di Mesir, saudara. Lalu kemudian akhirnya saudara-saudara daripada Yusuf ini datang untuk meminta makan. Dan akhirnya dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudara. Sayalah Yusuf yang kamu masukkan ke sumur. Sayalah adalah Yusuf yang kamu rencanakan untuk kamu bunuh. Saya adalah Yusuf yang kamu jual. Dan sayalah sekarang berada di Mesir. Lalu dia tanya, apa orang tua kita masih hidup? Si Yakub, saudara sekalian. Dan saudara perhatikan, sekian tahun dia menjadi orang penting di Mesir. Punya jabatan dan kekayaan. Tapi waktu bertemu ayahnya, dia sujud menyembah kepada ayahnya. Sujud padahal sudah orang penting. Apalah rupanya ayahnya si Yakub, saudara-saudara. Sudah tua, tapi dia sujud apa? Menyembah, saudara-saudara. Menghormati orang tuanya. Yusuf tidak pernah melupakan orang tuanya.
dia memiliki segalanya. Yusuf menghormati orang tuanya. Sekian tahun dia tidak bertemu dengan ayahnya. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita orang tua yang berterima kasih kepada Tuhan? Tuhan kasih hukum Tuhan ini, hormati orang tua. Berapa banyak? Itu semua senang, saudara. Tidak ada di antara kita sebagai orang tua yang tidak senang kalau anak kita menghormati kita, saudara. Ellen G. White katakan, tugas kewajiban yang dipercayakan kepada anak-anak untuk menghormati orang tua berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup, saudara. Kalau para orang tua sudah lemah dan lanjut usia, cinta kasih dan perhatian anak harus diberikan sesuai dengan kebutuhan ibu dan ayah itu, saudara-saudara sekalian. Pekerjaan menghormati orang tua seumur hidup, bukan setelah saudara menikah membentuk rumah tangga. Tidak, seumur hidup, kata Ellen G. White. Saudara perhatikan ayat ini sama. Keluaran 12 dan Keluaran 5 ayat 16. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Sama ayat ini. Apa artinya, saudara? Ini adalah janji Allah kepada mereka yang menghormati orang tua, supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Bagi orang Israel kuno di zaman Musa, bagi orang Israel secara Kanaan, kan mereka tiba di tanah Kanaan, kan? Walaupun Musa tidak tiba di tanah Kanaan, meninggal dulu di Bukit Nebo lalu naik ke sorga, kan? Yang memimpin mereka tiba di Kanaan Joshua dan Kaleb, saudara. Lalu yang berikutnya, bagi kita sebagai Israel rohani, apa artinya tafsiran ayat ini? Bagi kita sebagai Israel rohani, ini secara lambang kita akan mengalami panjang umur di tanah Kanaan surgawi. Itu sebabnya Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, satu tanah air surgawi, saudara. Inilah janji Tuhan kepada mereka yang menghormati orang. Ellen G. White katakan, anak-anak harus dididik untuk mengasihi serta mengurus ibu bapa mereka dengan lemah lembut. Hai anak-anak, peliharalah mereka dan dirimu sendiri, karena tidak ada tangan lain yang dapat melakukan cinta kasih itu selain tanganmu sendiri. Tidak mungkin anak orang lain menghormati orang tua kita. Yang menghormati orang tua kita adalah siapa? Kita sebagai anaknya, saudara. Dan anak-anak sejak kecil harus dididik, kata Ellen G. White, untuk mengasihi dan mau mengurus orang tuanya. Saya kadang-kadang walaupun anak saya masih kecil ya, saya selalu ngomongkan sama anak saya, si Odo ini. Kan 3 anak saya. Si Odo, si Odi, Odo, Ode. Semua O panggilannya. Yang pertama Claudi, panggilannya Odo. Yang kedua Aurodo, panggilannya Odo. Yang ketiga Claude, panggilannya Ode. Odi, Odo, Ode. Jadi saudara, saya sering sampaikan, kalau nanti papi mami sudah tua, kamu sayang nggak sama papi mami? Oh sayang. Nanti kalau udah tua kan nggak bisa lagi cari makan, nggak bisa kasih makan. Odo mau doa ngurus papi dan mami? Sudah papi. Nanti kalau Odo udah gede, tinggal di rumah Odo aja. Maksud saya ini hal yang kecil, tapi harus kita didik anak kita untuk apa? Untuk mau mengurus kita nanti. Ingatkan saudara-saudara sekalian. Dan ini Ellen G. White yang katakan. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, ada berkat bagi mereka yang menghormati orang tua. Di dunia ini ada 3 tempat dengan manula yang berusia lebih panjang. Rata-rata umur mereka 100 tahun ke atas. Dan ini terbukti, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, suku Abkhazia di pegunungan Kaukasus di Uni Soviet. Rata-rata mereka ini umurnya 100 tahun ke atas. Yang kedua, saudara-saudara, suku Hunza di pegunungan Himalaya di Pakistan Utara. Yang ketiga, saudara-saudara, suku Pilkabamba di pegunungan Andes di Amerika Selatan, Ekuador. Rata-rata mereka umur 100 tahun ke atas. Tentu banyak faktor penyebabnya. Bisa faktor keturunan juga, kan? Kalau orang tuanya panjang umur, ada kemungkinan keturunannya panjang umur. Kedua, faktor menjaga pikiran, kan? Lalu ketiga, faktor berolahraga. Lalu pola makan, gaya hidup, saudara. Tetapi ada faktor penentu umur panjang. Setelah dipelajari di suku Pilkabamba, kenapa itu terjadi? Begini, saudara, suku Pilkabamba. Di kalangan suku Pilkabamba tersebut, para kaum manula usia lanjut tetap tinggal bersama sanak keluarganya karena dianggap terpandang dan hormat. Tutur katanya dijadikan sumber peraturan hukum. Mereka sangat menghormati orang tua.
tidak heran panjang umur. Dan Alkitab katakan saudara, ini sudah terbukti saudara sekalian. Walaupun banyak faktor ya yang menyebabkan umur panjang saudara sekalian. Dan saudara sekalian, bila mana saudara perhatikan ada kisahnya. Ini ada seorang anak pemulung yang namanya, ini orang Thailand, Ganita Pasai, namanya panggilannya Min. Dia pernah menjadi bahan perbincangan para pengguna jejaring sosial. Wanita muda ini dinobatkan menjadi Miss Thailand 2015. Dinobatkan saudara. Walaupun dia punya gelar Miss Ancestor News Thailand 2015, tapi Min tidak malu menghampiri ibu yang masih aktif bekerja sebagai pemulung. Lihat ini, dia sujud menyembah di bawah kaki ibunya. Ini saudara, luar biasa. Dia sangat menghormati orang tua. Dan Min katakan, saya bisa meraih prestasi ini semua karena didikan ibu. Dia mengajarkan saya untuk tetap percaya dengan mimpi saya dan terus berusaha, namun bersikap jujur dalam bekerja. Luar biasa. Padahal ibunya pemulung, saudara. Sudah terkenal dia, tapi dia sujud di kaki siapa? Di kaki ibunya, saudara. Nah, saudara perhatikan ini, ada seorang yang bernama wanita ini, saudara, Marian Anderson. Pada tahun 1955, dialah orang kulit hitam wanita pertama yang menyanyi dalam acara terkenal Metropolitan Opera Company di New York. Lalu tahun 1956, dia menjadi terkenal. Ada orang yang menulis bukunya dan sangat laris dibeli orang. Bukunya berjudul My Lord, What a Morning. Tuhanku, apakah pagi itu? Lalu dia diinterview oleh wartawan. Lalu ditanya, Marian Anderson, apakah yang paling berkesan dalam hidupmu? Lalu dia menjawab dengan tertunduk. Kemudian dia katakan, saat terbesar yang tidak bisa kulupakan pada waktu aku pulang ke rumah dan berkata, Mama, mulai saat ini Mama tidak perlu menerima cucian dari tetangga untuk membersihkan saya dan membiayai kehidupan kita. Marian Anderson berhasil. Dia ingat bahwa dia anak pembantu. Dan dia mengangkat derajat ibunya. Dia sangat menyayangi dan menghormati orang tuanya, saudara-saudara sekalian. Ellen G. White katakan, sesudah anak-anak meningkat dewasa, beberapa hari dari antara mereka menyangka bahwa kewajiban mereka sudah selesai. Kalau mereka sudah menyediakan tempat tinggal untuk para orang tua, sementara mereka memberikan makanan dan tempat tinggal untuk orang tua, anak-anak itu sebetulnya tidak memberikan mereka kasih dan simpati kepada orang tua. Banyak anak-anak yang sudah dewasa membentuk rumah tangga. Dia kasih rumah sama orang tuanya, dikasih makanan, dikasih mungkin uang. Dia pikir itu sudah cukup menghormati orang tua. Bahkan yang banyak dilakukan, dia taruh orang tuanya di panti asuhan, saudara. Di rumah jompo. Makin ditaruh di situ sendiri, makin stres, saudara. Cepat mati, saudara. Dan Ellen G. White katakan, Anda belum memberikan simpati dan penghormatan kepada orang tua. Apa yang disenangi oleh orang tua supaya panjang umur? Dia mau tinggal dengan anaknya dan cucunya, saudara. Tiap hari dia lihat cucunya makin banyak. Senang kalau dia nasihatnya diterima anak dan cucunya, saudara. Saya masih ingat mama saya. Waktu masih hidup opung saya, mamanya bapak saya, Oma. Meninggal umur 99 tahun, mungkin sudah 100 tahun. Bertahun-tahun di rumah sudah. Sampai akhirnya opung guru ini sudah kekanak-kanakan, sudah berubah. Karena ada masa-masa itu sudah. Dan tua sudah seperti anak-anak, suka mengedek-ngedek begitu. Nah, saudara tahu, kencing di tempat tidur, bekol di tempat tidur. Dan ibu saya bayangkan selama bertahun-tahun sampai meninggal, dia bersihkan, dia lap itu sudah. Itulah penghormatannya sudah. Sampai meninggal sudah. Mungkin kadang-kadang bisa saja kita berpikir, hai, ini orang tua, matilah kau cepat. Begitu. Sudah lanjut usia, tidak peduli lagi. Saudaraku sekalian, Alkitab katakan, hormatilah ayah dan ibu. Berapa lama? Seumur hidup, kata Alkitab. Kata Roh Kedua, saudara. Lalu disebutkan, saudara, sementara orang tua masih hidup, wajarlah anak-anak menjadi kesukaan, menghormati dan memuliakan orang tua mereka. Mereka harus berusaha sedemikian rupa memberikan kegembiraan dan sinar matahari kesukaan kepada kehidupan orang tua mereka.
Tidak ada pujian yang lebih baik di dunia daripada seorang anak yang menghormati orang tua. Tidak ada catatan yang lebih bernilai dalam buku sorga daripada dia yang mencintai ibu dan bapaknya, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, bukan cuma berkat menghormati orang tua. Alkitab juga menyebutkan ada hukuman bagi mereka yang tidak menghormati orang tua. Ini ayat Imamat 20 ayat 9. Apabila seorang yang mengutuki ayah dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuk ayahnya, maka darahnya ditimpakan kepadanya sendiri. Memang zaman perjanjian lama, siapa yang melanggar mati, kan? Kan begitu perjanjian lama. Lalu berikutnya ayatnya Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam. Artinya masa depannya redup, saudara sekalian. Siapa yang tidak menghormati orang tuanya, saudara. Lalu yang berikutnya disebutkan, dan engkau mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan akan dimakan raja wali. Saudara masih ingat Elisa waktu dia meninggalkan satu tempat mau pergi ke Bukit Karmel, dia melewati satu kota Betel. Lalu dari kota itu keluar 42 orang anak-anak. Lalu anak-anak itu mengejek Nabi Elisa, "Hei, naiklah ke kota, naiklah ke kota." Lalu Elisa meminta Tuhan untuk mengutuk anak-anak. Ini lain versinya, jangan dipikir kejam saudara, tapi bukan itu yang saya mau tekankan. Lalu apa yang terjadi? Dari dalam hutan keluar 2 ekor buah. Lalu 42 anak bagaimana? Dicabik-cabik saudara. Saudaraku, ada hukuman bagi mereka yang tidak menghormati orang tua. Alkitab katakan, Ellen G. White katakan, dosa besar bagi yang tidak menghormati ayah dan ibunya. Dan disebutkan, biarlah anak-anak mengingat baik-baik bahwa bagaimanapun baiknya keadaan orang tua selanjutnya, tidak banyak lagi kesukaannya dan kesenangannya. Kalau orang tua kan gak lama lagi, kan begitu. Apalah susahnya kita menghormati dia, kan umurnya tidak panjang lagi, kan. Lalu yang berikutnya, kesedihan apa yang mendatangkan kesusahan besar ke dalam hati selain lalai dalam mengurus orang tua. Lalu ini Ellen G. White katakan keras, dosa apakah yang lebih besar yang dapat dilakukan anak-anak daripada mendatangkan duka kepada ibu bapa yang sudah lanjut usia? Dosa besar, saudara. Ellen G. White katakan. Ini kisah nyata, viral di koran di Sumatera Utara. Ada seorang bapak yang memutuskan hubungan dengan anaknya karena kurang ajar anaknya, saudara. Nah, ini di Medan terjadi. Ada orang tua di Sumatera Utara, dia putuskan hubungan dengan anaknya, lalu dimasukkan di koran. Dan inilah isi korannya, saudara. Disebutkan, mulai hari ini, tanggal 16 Desember 2020, tidak saya akui lagi sebagai anak karena dia tidak mau mendengarkan nasihat dan kurang ajar serta melawan terhadap saya, sehingga menyusahkan saya sebagai orang tua. Maka sejak pernyataan ini dimuat, segala tindak tanduknya di luar menjadi tanggung jawab dirinya sendiri. Biasa ya, baru ini terjadi ya. Orang tua mengakui anaknya dikeluarkan dari apa namanya, dari kakak, saudara. Dan ini terjadi di Medan, saudara. Kenapa? Mungkin karena anaknya suka melawan, suka mengancam orang tuanya barangkali, suka mau membunuh, mungkin sampai nggak tahan lagi ini orang tua, sampai dia buat apa? Saya sudah putus hubungan, tidak ada hubungan dengan anak saya. Ellen G. White kata, apabila para orang tua membiarkan seorang anak menunjukkan sikap tidak hormat kepada mereka pada waktu anak masih kecil, membiarkan mereka berbicara dan membentak dengan kasar, maka mengerikanlah tua yang akan diterima di kemudian hari. Bila mana orang tua tidak dapat menuntut penurutan segar dan sempurna dari anak mereka, mereka gagal meletakkan fondasi dalam diri anak itu. Jangan biarkan anak-anak kita pada waktu kecil berbicara kasar, membentak kita sebagai orang tua. Ketika kita biarkan itu, kita akan menuai yang paling mengerikan sesudah mereka dewasa. Saya masih ingat satu keluarga, dia yang salah, tapi dia yang membentak orang tua. Akhirnya gak kuat juga orang tua, keluarkan tali pinggang saudara. Yang saya mau katakan, Ellen juga katakan bahwa anak-anak sejak kecil harus diajar untuk menurut dan diajar untuk jujur. Salah satu dari antara kami waktu kecil, gak usahlah tebak ya siapa, kami 5 bersaudara. Waktu itu masih kecil, saudara disuruh beli sabun ke warung, dikasih uang. Bapak saya ini sudah tahu harga sabunnya berapa, tapi dikasih uang lebih. Lalu dia beli sabun
Setelah beli sabun ditanya, mana kembaliannya? Oh, harganya sebegini Pak. Dia bilang, tahu, oke, masuk kau ke kamar. Begitu masuk di kamar, tahu orang tua kita dulu mendidikan keras kan, tali pinggang sudah, supaya jujur sudah. Begitu juga cara menghormati orang tua harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak di mana? Di dalam rumah tangga, saudara-saudara sekalian. Berikutnya, saudara-saudara, jangan tunjukkan pembalasan kepada orang tua yang tidak adil. Kadang-kadang mau kita balas dendam sebagai anak kan. Jangan sekali orang tua saya ini dulu, balaslah dulu ini sekarang kan, ya kan? Mati kau di situ kan, begitu kan? Dulu kau tidak pernah merawat saya, kau tinggalkan, selingkuh kau kan, begitu kan, bisa saja begitu. Tapi ini yang saya katakan. Ada seorang yang berkata kepada ibunya, saya selalu membenci ibu saya dan ibu saya membenci saya. Kata-kata ini tercatat dalam buku catatan surga dan akan dibuka, dibacakan di pengadilan surga, saudara-saudara. Kalau anak-anak berpendapat bahwa mereka diperlakukan dengan kejam waktu kecil, dapatkah mereka ditolong agar bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan tentang Kristus? Lalu disebutkan, tidakkah orang-orang tua harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, perasaan hormat oleh keturunan mereka? Lalu disebutkan, saudara-saudara, janganlah kiranya hati anak-anak dikeraskan seperti besi yang menentang ibu bapa. Jadi jangan balaskan. Mungkin orang tua kita seperti tidak adil kan begitu. Ya bisa saja, masih ingat Yakub kan? Yakub 12 anaknya dari 2 istri, Rahel dan Lea, ya kan? Lalu ada dayang-dayangnya 2 kan? Dari 4 orang ibu ada 12 anak. Tapi coba bayangkan Yakub ini dari 12 anaknya, dia cuma sayang kepada 2 orang saja. Karena Yakub hanya mencintai si Rahel, dia tidak mencintai si Lea, saudara. Jadi oleh karena dia hanya mencintai siapa namanya? Si Rahel ini, dia hanya mencintai anaknya, yaitu Yusuf dan Benyamin. Ya wajar-wajar saja 10 orang cemburu kan. Ini pelajaran buat kita orang tua. Jangan memperlakukan kasih sayang itu tidak rata. Karena itu berdampak, saudara. Dan inilah yang terjadi seringkali. Bisa saja begitu. Lalu anak setelah dewasa bagaimana? Balas dendam. Tapi kutipan ini menyebutkan, janganlah kiranya hati anak-anak seperti besi yang menentang siapa. Jangan. Karena kita tetap harus menghormati orang tua kita yang baik atau yang jahat, saudara. Ada caranya menghormati orang tua. Yang pertama, tidak menyakiti hati orang tua. Sebagai anak Tuhan, kita tidak melakukan hal yang dapat menyakiti orang tua. Kenapa? Karena berkat Tuhan akan jauh dari kita. Tidak ada masa depan. Gelap jika kita menyakiti hati orang tua. Yang kedua, tidak malu mengakui orang tua, tidak malu mempermalukan orang tua. Saya ingat dulu di Unai, waktu itu penamatan. Maklumlah orang tuanya ini, mamanya ini datang dari kampung, pembawaan kampungan, pakaiannya pun lusuh-lusuh dan wajahnya apa itu kalau orang Batak bilang tasik-tasik lah, begitulah, tidak mulus kan begitu. Jadi waktu itu saya tanya, di mana orang tuamu, di mana? Dialih-alihkan pembicaranya. Nantilah beres lagi, nantilah kenalan sama orang tua, nantilah dia bilang. Dalam hati saya, jangan-jangan kau malu mengakui orang tuamu di depan banyak orang. Waktu itu penamatan di Unai, saudara-saudara. Dan disebutkan, jangan malu mengakui apa? Orang tuamu, entah kampungan pun dia, entah orang miskin pun dia, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, saudara-saudara, yang ketiga, menunjukkan cinta kasih kita kepada orang tua. Sebagai anak menghormati orang tua harus menunjukkan cinta yang kasih dan terus berkomunikasi dengan orang tua. Sampai sekarang saya merasa kurang berkomunikasi dengan bapak saya. Saya selalu ingat tiap sahabat bapak saya subuh lalu nelfon saya, coba terangkan pelajaran sekolah supaya saya terangkan di jemaat di Tanjung Balai di kampung kami. Saya ingat yang saya mau tekankan bagi anak yang masih ada orang tuanya, tetaplah berkomunikasi. Kenapa? Karena akan tiba saatnya Anda tidak lagi bisa berkomunikasi dengan siapa? Dengan orang tua karena kematian, saudara. Jangan sampai menyesal. Dan saya merasa masih kurang lama orang tua itu hidup supaya kita sering apa? Sering ngomong dengan orang tua. Yang keempat, saudara sekalian, lalu kita menghormati orang tua bukan semata-mata karena mencukupi kebutuhan kita atau bukan karena mendapat warisan. Bisa saja anak berpikir begitu karena kaya orang tuanya kan, dihormati selama hidupnya, tapi rupanya pura-pura munafik supaya dapat harta kan begitu.
Begitu mati, sudahlah, yang penting sudah dapat saya. Kuburannya pun tidak pernah lagi dikunjungi, dibiarkan lalang berdiri, saudara, sampai hancur, saudara sekalian. Lalu yang berikutnya, saudara, bagaimana menghormati orang tua? Dengan pemberian kita. Kita bisa memberi kepada seseorang tanpa mengasihi, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Karena itu berikan yang terbaik kepada orang tua selagi mereka hidup, sehingga mereka dapat menikmati pemberian kita. Yang kelima, terakhir, dengarkan apa yang dinasihatkan orang tua. Jangan katakan tidak. Ketika kita menghormati orang tua, maka berkat Tuhan akan menjadi milik kita. Ilustrasi terakhir, dan ini budaya daripada orang Cina, membantu orang tua di kalangan komunitas Cina di Australia. Dan diceritakan, saudara, ada seorang bernama Nicole C. Dia berumur 28 tahun. Dan dia tidak pernah berpikir dua kali untuk membagi penghasilan bulanannya kepada orang tua. Dan Nicole C ini secara teratur menyisihkan ratusan dolar saat dia menerima gajinya. Dan saudaraku, karena orang tuanya sudah mengkuliahkan dia dan berhasil, kebetulan dia adalah karyawan kredit di Melbourne. Jadi bayangkan setiap bulan dia transfer $600 supaya mudah mengalihkannya $1 10.000, ya kan? Maka berapa ini? 6 juta lah ya per minggu dia kasih kepada orang tua. Bahkan setelah dia pindah dari rumah keluarganya di wilayah Point Cook, negara bagian, saudara sekalian. Lalu kemudian, saudara, praktik mensubsidi gaya hidup orang tua yang menua sangat penting bagi kebudayaan Tionghoa, meski seringkali tak diharapkan oleh orang tua. Itu budaya Tionghoa. Nah, kebetulan saya lahir di lingkungan Cina di Tanjung Balai, Cina Medan, Cina Hokkien bahasanya. Sebabnya sampai sekarang tahulah saya sedikit bahasa Hokkien. Contoh menghitung 1 sampai 10. Dulu masih lancar saya. Iji sasi golak cipek kau cap cap icap icap cap gok, saya tahu bahasa. Lumiami ami wam cai mi dopam. Begitu. Kebetulan, jadi saya tahu budaya orang Cina ini. Teman saya Chinese semua. Mereka itu sangat menghormati orang tua. Saya sudah lihat, ini sudah ibunya sudah nenek. Ini anaknya, orang kaya ini anaknya. Saya lihat depan saya dijewer, saudara. Jewer. Tapi dia tidak lawan ibunya. Dia tidak marah kepada ibu. Itulah budaya, itu sudah ditanamkan. Tidak heran, mungkin itulah rahasia keberhasilan bisnis daripada orang Chinese, saudara. Saudara sekalian, Alkitab katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Berikutnya kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dinyanyikan oleh Claudia. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namamu di hatiku. Dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbanan
Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatiku. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi.